Badai Sally menghantam pantai Teluk Alabama pada Rabu 16 September kemarin dengan status badai kategori 2. Badai ini menyebarkan angin kencang ke pedalaman di tenggara Alabama dan Florida Barat. Setelah mendarat, kecepatan angin berada pada 100 mil per jam dan menyebabkan kerusakan parah, menurut skala 5 langkah Saffir-Simpson. Badai juga menimbulkan risiko banjir, bencana dan mengancam jiwa di sepanjang bagian utara sampai tengah pantai Teluk. Pusat Badai Nasional atau NHC mengatakan dalam sebuah penasihat sekitar pukul 6 pagi CDT. NHC sebelumnya juga mengatakan badai bisa membawa hujan lebih dari 2 kaki ke beberapa daerah saat merayap ke pedalaman. Badai Sally mendarat di Gulf Shores, Alabama dan merayap menuju perbatasan Alabama sampai Florida dengan kecepatan 3 mil per jam pada pukul 4:45 pagi. Angin bergerak hingga menghantam Pensacola dan Mobile, Alabama hingga membuat 1 juta warganya mengungsi. 1 orang dilaporkan tewas, sementara ratusan lainnya mengungsi ke daerah yang aman. Wali Kota Florida, Tony Cannon, mengatakan korban tewas berasal dari Orange Beach, Alabama, sementara 1 orang lainnya hingga kini dilaporkan hilang. Banjir akibat badai Sally bukan hanya terjadi di daratan, tapi telah menenggelamkan dermaga, meratakan tanaman, membuat kerusakan pada bangunan, hingga memadamkan aliran listrik ke lebih dari 540.000 rumah dan bisnis. Polisi setempat melaporkan replika kapal Christopher Columbus yang berada di pelabuhan tepi pantai Pensacola hilang tersapu badai. Hingga Rabu sore, pihak berwenang di Escambia, termasuk Pensacola, mengatakan telah mengevakuasi sedikitnya 377 orang yang berada di daerah rawan banjir. Lebih dari 40 orang dikabarkan sempat terperangkap di dalam rumah selama 1 jam. Rencananya, 200 anggota Garda Nasional akan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Jam malam akan diberlakukan di Escambia County dan beberapa kota di pesisir Alabama. Meskipun sempat bergerak dengan ganas, jelang Rabu sore hingga larut malam, badai Sally mulai melemah dengan kecepatan angin 35 mil per jam. Layanan Cuaca Nasional memperkirakan hujan turun di Alabama, Georgia, dan beberapa tempat pada Kamis dini hari. Mengutip Associated Press, warga setempat diimbau tetap mewaspadai potensi banjir yang bisa menghanyutkan rumah hingga infrastruktur seperti jalan dan jembatan dalam beberapa hari ke depan. Pejabat daerah Escambia mendesak warga untuk mengandalkan layanan pesan teks untuk menghubungi keluarga dan tetap siaga pada panggilan 911 jika dibutuhkan. Ada banyak komunitas yang harus kami evakuasi. Ini akan menjadi operasi penyelamatan yang luar biasa selama beberapa hari ke depan, kata Sheriff Escambia Morgan. Sally merupakan badai kedua yang melanda pantai Teluk dalam kurun waktu 3 pekan terakhir. Badai ini merupakan salah satu dari badai yang memiliki kekuatan dahsyat yang terjadi di cekungan Atlantik. Kerusakan akibat badai Sally ini diperkirakan mencapai $2 miliar hingga $3 miliar, kata Chuck Watson dari NK Research yang melacak badai tropis dan memodelkan biaya kerusakannya. Perkiraan itu bisa naik jika curah hujan terberat terjadi di daratan, kata Watson. Sementara itu, pelabuhan, sekolah, dan bisnis ditutup di sepanjang pantai saat Sally berputar. Saat jalur badai bergeser ke timur, pelabuhan di sepanjang sungai Mississippi dibuka kembali untuk perjalanan pada hari Rabu. Tapi, mereka ditutup untuk lalu lintas kapal dari Biloxi, Mississippi ke Pascagoula, Florida. Perusahaan energi juga menutup lebih dari 1/4 produksi minyak dan gas lepas pantai Teluk Meksiko, Amerika Serikat, dan beberapa kilang menghentikan atau memperlambat operasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.